Di suatu malam, seorang Perdana Menteri mendapat telepon dari kantor pemerintahan. Merasa kabar tersebut terasa sangat penting, Pak Menteri segera bergegas menuju kantor. Setibanya di kantor dengan masih mengenakan piyama, Pak Menteri ditunjukkan sebuah video yang mana di dalam video tersebut menampilkan seorang anak dari Ratu Inggris sedang dalam penculikan. Di video itu terdengar suara dari si penculik untuk menyuruh sang putri mengatakan sebuah permintaan. Sang putri itu bernama Susanna. Atas perintah si penculik, Princess Susanna mengungkapkan apabila kerajaan ingin membebaskannya dari penculikan ini, syaratnya adalah Pak Menteri harus berhubungan seks dengan seekor babi dan ditayangkan secara live di seluruh televisi nasional dan media sosial. Sambil menangis dan memohon, Princess Susanna mengatakan bahwa tayangan Pak Menteri tersebut harus segera ditayangkan pada jam 4 sore hari itu. Pak Menteri masih bingung dan menanyakan kepada bawahannya, haruskah dia melakukan hal itu? Para bawahannya berpendapat tak perlu untuk melakukan perintah si penculik dan akan mencari jalan keluar yang terbaik. Video itu telah menyebar dan ramai di media sosial. Sementara itu, di kantor penyiaran televisi banyak perdebatan antara untuk tidak menayangkan atau bahkan harus menayangkan berita tersebut. Tapi tidak ada cara lain, karena video itu terlanjur ramai di seluruh platform, mereka mau tidak mau harus menayangkan video itu. Para staf kementerian berencana agar dalam video dewasa antara Pak Menteri dan seekor babi nantinya akan digantikan oleh pemeran pengganti yang akan berperan sebagai Pak Menteri. Tak lama akhirnya kasus penculikan sang princess disiarkan di acara berita nasional dan menarik semua perhatian publik. Penonton di YouTube dan media sosial semakin menambah atas kasus ini. Bahkan para wartawan bertanya kepada masyarakat, haruskah mereka menonton adegan Pak Menteri tersebut? Keadaan itu membuat istri Pak Menteri merasa ketakutan dan langsung menemui suaminya yang sedang gelisah itu di kantornya. Sang istri dengan ikhlas menyuruh suaminya untuk melakukan permintaan si penculik demi menyelamatkan sang princess. Di ruangan lain ada seorang hacker yang akhirnya bisa melacak keberadaan si penculik. Bergegas Pak Menteri menyuruh untuk menyiapkan para pasukan untuk menuju ke tempat si penculik. Di studio tempat pembuatan film untuk adegan palsu Pak Menteri sedang bersiap-siap. Seorang artis pemeran pengganti akhirnya datang ke studio untuk proses pembuatan film itu. Si artis disuruh memakai penutup kepala berwarna hijau oleh seorang agen agar memudahkan saat pengeditan wajah Pak Menteri. Di sisi lain, para pasukan sudah berkumpul di sekitar tempat yang diduga ada si penculik. Sambil menggunakan kamera, pasukan bersiap akan mendobrak tempat si penculik itu. Scene berganti di kantor penyiaran, seorang karyawan mendapat kiriman sebuah kotak misterius dari orang tak dikenal. Dan ketika dibuka kotak itu berisikan sebuah flash disk dan sebuah jari manusia yang sudah terpotong. Di dalam flash disk itu ada video bertuliskan bahwa si pencuri telah mengetahui rencana pembuatan video palsu Pak Menteri. Dan potongan jari itu adalah jari milik sang putri. Dan video dari si penculik itu disiarkan di televisi nasional. Rencana Pak Menteri terungkap oleh si penculik, Pak Menteri semakin gelisah dan marah. Sementara itu, di lokasi si penculik, para polisi sudah bergerak memasuki persembunyian si penculik. Dan tanpa disadari, seorang wartawati diam-diam ikut serta dalam kegiatan itu sendirian, yang menimbulkan kekhawatiran kepada temannya. Sambil merekam menggunakan ponsel, wartawati itu mulai ikut masuk ke tempat si penculik. Polisi berhasil mendobrak ruangan itu dan betapa kagetnya mereka, ternyata si penculik tidak ada di situ. Yang ada hanya sebuah patung manekin sedang duduk di kursi. Si penculik menggunakan lokasi palsu agar tidak bisa dilacak. Mereka ditipu, semuanya tertipu. Di tengah-tengah kejadian itu, dengan ceroboh si wartawati melakukan pergerakan mencurigakan, sehingga pasukan polisi kembali bergerak dan menodongkan senjata. Dengan ketakutan, wartawati berlari dari kejaran polisi menuju pintu keluar. Tapi sialnya, dia tertembak oleh polisi. Semua berpikir bahwa dia pelakunya tanpa tahu kalau dia hanyalah seorang wartawati yang meliput secara diam-diam. Pak Menteri kecewa. Semua kecewa. Dengan kondisi yang semakin genting dan waktu hampir jam 4 sore, Wakil Menteri menyarankan kepada Pak Menteri untuk mau tidak mau menuruti permintaan si penculik untuk berhubungan seks dengan seekor babi. Pak Menteri pun pasrah, istrinya khawatir. Sedangkan warga publik semakin antusias menyaksikan tayangan itu, mereka berpikir ini adalah momen bersejarah yang tidak bisa dilewatkan. Di tempat lain, para staf kementerian sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk proses penayangan video Pak Menteri. Pak Menteri tiba di lokasi dengan rasa gelisah, pasrah, takut, campur aduk. Pak Menteri masuk ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan.
Di dalam ruangan itu sudah pasti ada seekor babi dan seorang kameramen. Siaran langsung sudah dimulai, warga sudah siap menyaksikannya. Dengan berat hati dan sedih, Pak Menteri memberikan sedikit ungkapan sebelum melakukan adegan itu bahwa dia sangat mencintai istrinya. Kemudian adegan menyedihkan itu pun berjalan dengan disaksikan warga, sang istri dan juga si penculik. Tak lama sang prinses pun dibebaskan. Dia dibiarkan berjalan dengan lemas di tengah jalan kota. Plot twistnya setelah menonton adegan itu, si penculik malah bundir. Dan ternyata potongan jari itu adalah milik si penculik. Sang prinses pun tak kuat menahan langkahnya dan tergeletak. Tak lama petugas keamanan membopong sang prinses. Jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat membuat konten-konten film seru lainnya ya guys. See you in the next content. Bye.